Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafitra M dari kelas 28B. Nah, pada video kali ini saya akan mereview pertemuan 3, 4, dan 5. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar asesmen pembelajaran. A. Tes. Tes adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dievaluasi menggunakan prosedur standar. Dengan kata lain, tes ialah alat pengukur yang memiliki standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta bisa betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Adapun fungsi tes secara umum adalah sebagai alat asesmen terhadap peserta didik, yakni untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar yang diperoleh peserta didik dalam pokok bahasan tertentu dalam waktu tertentu. 2. Sebagai alat asesmen keberhasilan program pembelajaran, yakni untuk mengetahui seberapa banyak program yang telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya dalam periode tertentu. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran dimaksud untuk memperoleh informasi yang sesuai dan akurat tentang sesuatu yang diukur. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Yang selanjutnya, asesmen. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang peserta didik yang baik menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan sekolah. Selanjutnya, Subianto pada tahun 1988 mengemukakan bahwa asesmen adalah penerapan praktis dari pengukuran atau cara memperoleh data melalui berbagai bentuk pengukuran. Nah, yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang diinginkan. Keterkaitan evaluasi, asesmen, dan pengukuran yaitu jika melakukan asesmen, segala sesuatu diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai instrumen untuk mengukur tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil pengukuran berupa angka bersifat kuantitatif baru akan bermakna jika dibandingkan kriteria tertentu atau asesmen. Hasil yang diperoleh dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya pertemuan 4, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengoce. Tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan dengan P atau proporsi. Tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir yang dijawab oleh peserta tes atau responden. Daya beda atau biasa diinisialkan dengan D. Butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Mengetahui daya beda sangat penting bagi penyusunan butir tes karena ada anggapan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam kemampuan, sehingga butir tes yang dibuat juga harus dapat memberikan gambaran adanya perbedaan. Nah, yang selanjutnya analisis pengoce. Analisis pengoce atau distraktor tujuannya adalah mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Butir tes yang berbentuk pilihan ganda hanya ada satu pilihan jawaban yang benar dan pilihan jawaban lainnya digunakan untuk pengoce. Tujuan dilakukannya analisis pengoce atau distraktor pada tes pilihan ganda adalah mengetahui apakah semua pilihan jawaban telah dipilih oleh peserta tes. Jika terdapat pengoce yang tidak dipilih oleh peserta didik, maka pengoce tersebut tidak efektif atau kebenaran pengoce tidak ada fungsinya. Suatu pilihan jawaban dapat dikatakan berfungsi apabila yang pertama, pengoce sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes. Yang kedua, pengoce lebih banyak dipilih oleh kelompok peserta didik yang belum memahami materi yang diujikan. Nah, yang selanjutnya itu pertemuan 5, validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Oleh karena itu, validitas merupakan fundament paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi suatu tes. Proses
Proses validasi meliputi pengumpulan bukti-bukti untuk menunjukkan dasar saintifik penafsiran skor seperti yang direncanakan. Istilah validitas banyak dipakai antara lain dalam penelitian, yaitu validitas eksperimen, validitas pengukuran, validitas butir. Oleh karena itu perlu hati-hati mempergunakan istilah validitas yang memungkinkan terjadinya perbedaan pada istilah tersebut. Validitas pengukuran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Validitas kriteria dibagi menjadi 2, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Nah, yang selanjutnya validitas isi. Validitas isi pada pengukuran adalah kecocokan di antara isi alat ukur dengan isi sasaran ukur. Agar dapat dicocokkan sasaran atribut perlu dideskripsikan secara jelas. Nah, yang selanjutnya validitas kriteria adalah kecocokan di antara predikator dengan kriteria. Selanjutnya validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang abstrak, hasil konstruksinya para pakar, misalnya sikap, motivasi, inteligensi, minat, kecemasan, kegelisahan, frustasi, dan sosiabilitas. Nah, yang selanjutnya reliabilitas. Kemampuan alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan stabil bila dilakukan pengukuran yang berulang dalam waktu berbeda pada objek yang sama. Secara umum, ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas instrumen, yaitu metode tes ulang, metode belah dua, metode paralel, dan metode Rudder-Richardson. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.